Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas kebijakan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri perihal pemberian gaji kepada para tenaga honorer R2 R3 yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Informasi kali ini yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar para tenaga honorer karena terkait dengan gaji dan tunjangan yang diberikan kepada para tenaga P3K paruh waktu. Baik, rekan-rekan sekalian, ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, pada hari ini Kementerian Dalam Negeri kembali menerbitkan surat terbaru ya, nomor 900/227 perihal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Surat ini ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia. Surat ini disebut-sebut pemberi harapan kepada para tenaga honorer database BKN, khususnya yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2. Baik, kita bahas secara lengkap surat ini agar rekan-rekan sekalian bisa paham mengenai tujuan utama dari surat ini. Disebutkan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu, maka disampaikan yang pertama, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dinyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024, dan sejak undang-undang tersebut mulai berlaku, instansi pemerintah atau pemerintah daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Oleh karena itu, rekan-rekan, dalam rangka penataan pegawai non-ASN, pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Jadi memang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu ditegaskan bahwa pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdata dalam database menjadi P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Apabila masih mengangkat lagi pegawai non-ASN, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non-ASN adalah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, poin kedua ya, pengaturan penganggaran gaji bagi pegawai P3K paruh waktu itu dilaksanakan berdasarkan diktum pertama, diktum ketiga, diktum ke-19, dan diktum ke-20 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Pemerintah daerah sendiri di surat ini disebutkan wajib mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Jadi di poin ketiga ini sudah ditegaskan rekan-rekan sekalian bahwa pemerintah daerah itu mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K paruh waktu. Jadi yang dimaksud di sini adalah tunjangan dan gaji ya. Tunjangan dan gaji itu sudah tercantum di surat ini bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pembayaran gaji. Nah, di sini kita lihat terdapat kode klasifikasi dari masing-masing formasi ya, masing-masing formasi P3K paruh waktu. Di sini juga sudah terlihat ternyata guru juga itu ada juga klasifikasi P3K paruh waktu. Sebagai contoh misalnya untuk
kode rekening 5.10202010083 itu khusus untuk belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan guru. Kemudian juga ada jabatan tenaga kependidikan, ya, tenaga tendik, P3K paruh waktu tenaga tendik. Kemudian P3K paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan, P3K paruh waktu pada jabatan tenaga teknis, P3K paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional, P3K paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional, P3K paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional dan penata layanan operasional. Ini poin 3, ya, ada kode rekening, ya, kode klasifikasi dan kode rekening yang bisa tuliskan dan dianggarkan di APBD. Ya. Kemudian poin keempat, apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD tahun anggaran 2025, maka pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 mendahului peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika belanja tidak terduga tidak mencukupi, agar menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Jadi di poin keempat ini juga ditegaskan kembali bahwa apabila belanja jasa pegawai P3K paruh waktu itu belum tersedia di APBD, maka pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi belanja tidak terduga dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah. Jadi saat ini kan sudah pembahasan APBD 2025. Nah, di sini ditegaskan bagaimana jika belum tersedia anggaran ini dalam APBD, maka pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi belanja tidak terduga, ya, dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah. Dan jika belanja tidak terduga itu tidak mencukupi, maka dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah penegasan bahwa pemerintah daerah itu wajib menganggarkan belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu sesuai dengan klasifikasi jabatan yang telah disebutkan pada poin ketiga ini. Baik rekan-rekan, demikian sedikit isi surat ini. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya di video berikutnya. Bagi rekan-rekan yang ingin menanggapi sampai dengan poin keempat ini, silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.